Pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran oleh dosen Maria Margareta Marsiah Eskepnes MKep dengan NIDN 0508 117601 dan NUPTK 4407546 5523 0103 Prodi Keperawatan Program Diploma 3 Stikes Wirausaha Yogyakarta. Pernyataan diri. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, saya tertarik dan termotivasi untuk mengajar mata kuliah keperawatan maternitas, konsep dasar keperawatan, metodologi keperawatan, keperawatan gawat darurat, dan dokumentasi keperawatan. Sejak menjadi dosen tahun 2000, saya sudah mulai mengajar mata kuliah keperawatan maternitas. Saya lulus Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka pemenuhan persyaratan Serdos tahun 2026. Dalam video ini berisi penjelasan gambaran rencana pembelajaran atau RPS dan desain pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan maternitas. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah keperawatan maternitas, kode mata kuliah KEP.E.3.06, bobot SKS 3 SKS, yaitu 2 SKS teori, kemudian 1 SKS praktikum. Penempatan ada di semester 3, kemudian sifat mata kuliah ini adalah wajib. Saya akan menyampaikan dengan cara delivery, interaction, dan assessment. Dan di delivery nanti saya akan menjabarkan untuk deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian sistem pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian interaction adalah bagaimana memberikan metode pembelajaran, dan assessment adalah sistem penilaian, kemudian video saat pembelajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan ceramah, diskusi, dan praktika diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan capaian pembelajaran. Proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri dan berkelompok. Pengalaman belajar dilakukan melalui kuliah, diskusi, penugasan, dan praktik laboratorium keperawatan. Ya, berikut adalah kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran sesuai dengan capaian mata kuliah, di mana bahwa setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menerapkan CPL 02, yaitu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kemudian CPL 03 adalah melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Dan yang ketiga adalah melalui CPL 05 ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Berikut adalah untuk capaian pembelajaran lulusan secara pengetahuan. Ya, kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL secara keterampilan umum. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL secara keterampilan khusus. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL secara sikap. Dan berikut adalah sistem pembelajaran dari mata kuliah keperawatan maternitas.
Mata kuliah keperawatan maternitas ini mempunyai bobot 3 SKS ya. 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Untuk jumlah pembelajaran secara teori adalah 14 tatap muka, kemudian untuk beban teori 2 SKS ini tatap muka 1 kali 50 menit, kemudian belajar mandiri 1 kali 60 menit, kemudian kegiatan akademik terstruktur 1 kali 60 menit. Praktikum 1 SKS, ini penjabarannya 1 kali 170 menit kali 16 minggu di laboratorium sama dengan 14 tatap muka. 1 kali mahasiswa akan melakukan pembelajaran mandiri dan 1 kali OSCE. Ujian sumatif 1 pada tatap muka minggu ke-8, ujian sumatif 2 pada minggu ke-16, dan ujian praktikum atau OSCE setelah akhir pembelajaran praktikum selesai. Berikut adalah materi pembelajaran dari mata kuliah keperawatan maternitas. Yang pertama adalah konsep dasar keperawatan maternitas. Di sini meliputi pengertian keperawatan maternitas, perspektif keperawatan maternitas, termasuk falsafah, tujuan, peran, kemudian tren atau kecenderungan dan isu keperawatan maternitas, standar etik dan aspek legal dalam keperawatan maternitas. Kemudian yang kedua adalah konsep asuhan keperawatan ibu hamil. Ini meliputi fisiologisnya, patofisiologis, kemudian ada hidromesis, ada abortus, plasenta previa, solusi plasenta, ruptur uteri, kemudian permasalahan anemia, preeklamsi, dan kehamilan ektopik. Asuhan keperawatan diberikan mulai pengkajian sampai dengan dokumentasi. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep asuhan keperawatan intranatal, meliputi pengertian teori persalinan, faktor yang mempengaruhi terjadinya persalinan termasuk anatomi fisiologi panggul, kemudian mekanisme atau proses persalinan. Asuhan keperawatan intranatal ini dari kala 1 sampai dengan kala 4, mulai pengkajian sampai dengan dokumentasi. Kemudian selanjutnya materi yang keempat adalah konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, meliputi pengkajian yang terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, dan penilaian refleks, kemudian diagnosis keperawatan bayi baru lahir, rencana keperawatan, implementasi pada bayi baru lahir, evaluasi, dan dokumentasi. Materi yang kelima adalah konsep asuhan keperawatan postpartum, baik persalinan normal maupun SC. Kemudian yang keenam adalah konsep asuhan keperawatan keluarga berencana. Ini nanti meliputi pengertian, jenis, manfaat, dan konseling KB. Asuhan keperawatan mulai pengkajian sampai dengan dokumentasi. Materi yang ketujuh adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, meliputi gangguan haid, mioma, kista, infeksi, dan CA serviks. Asuhan keperawatan mulai pengkajian sampai dengan dokumentasi. Sistem penilaian atau evaluasi dari mata kuliah keperawatan maternitas. Untuk teorinya ada penilaian dari sumatif 1 30%, sumatif 2 30%, penyelesaian tugas 15%, kemudian nilai praktikum atau OC 15%, kemudian sikap adaptif, inovatif atau partisipasif di sini adalah 10%, sehingga komponennya semuanya adalah 100%. Sistem penugasan mata kuliah keperawatan maternitas. Dalam penugasan ini, mahasiswa akan melakukan pencarian literatur dan menyusun makalah, kemudian dipresentasikan. Penugasan secara kelompok, sehingga presentasi juga secara kelompok. Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menyusun makalah ragam gangguan sistem reproduksi. Ada PMS, infeksi sistem reproduksi, gangguan haid, dan juga gangguan kehamilan. Untuk melakukan pencarian literatur, di sini ada batasan-batasan yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama meliputi pengertian, anatomi fisiologi, etiologi, patofisiologi dan pathway, manifestasi klinis, stadium, pemeriksaan penunjang atau diagnostik, penata laksanaan, dan asuhan keperawatan. Kemudian berikut ini adalah daftar dari daftar pustaka yang saya gunakan untuk pengajaran dari mata kuliah keperawatan maternitas. Kemudian
akan saya sampaikan video pembelajaran tatap muka yang terdiri dari salam pembuka dan pengantar, penyampaian RPS, tujuan pembelajaran, penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi, kemudian memberikan kesempatan mahasiswa bertanya, melakukan evaluasi, dan penutup. Halo, selamat siang. Luar biasa semangat ya. Baiklah, sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai ya, supaya nanti semuanya boleh berjalan lancar, kita semua nanti mendapatkan ilmu dan juga pengalaman. Kita awali dengan berdoa ya, dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Ya baiklah, sambil saya menyiapkan materi untuk pertemuan pada siang hari ini, silahkan absen ya di sini, sama jangan lupa nanti di kampusnya ya. Ya, sudah selesai absennya? Oh iya. Ya, jadi pada pertemuan siang hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tentang gangguan menstruasi, khususnya adalah dysmenorrhea ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu adalah pertemuan yang ke-5. Kita membahas tentang trauma melahirkan. Apakah ada yang masih ingat? Kita bahas ya, bahas materi apa saja kemarin? Apa? Trauma melahirkan. Yang pertama episiotomi. Ya, tentang episiotomi, ya, trauma secara fisik. Kemudian apalagi? Baby blues. Ya, baby blues itu trauma psikologis, betul. Terus apalagi? Ya, ada ruptur uteri, ada retensi urin, ya. Nah, itu adalah pertemuan minggu yang lalu. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan ya tentang gangguan menstruasi, khususnya adalah dysmenorrhea. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, kemarin ada tugas ya yang harusnya dikumpulkan sekarang. Ya, nanti silahkan dikumpulkan salah satu, terus nanti dikumpulkan di depan. Ya, kita mulai pendahuluannya ya, mengingat tentang siklus menstruasi. Ya, tentunya semua di kelas ini sudah mengalami menstruasi ya. Nah, di dalam menstruasi itu nanti ada 3 fase ya. Fase proliferasi ya, yang itu dimulai dari hari yang ke-5 sampai 14 ya. Hari ke-5 itu berarti adalah hari ke-5 dari haid yang sekarang ya, sampai dengan 14 haid selanjutnya. Nah, kemudian di situ kemudian akan masuk ke fase yang namanya puncak sekresi LH. Nah, ini makanya yang disebut dengan masa ovulasi ya. Kan sebelum membahas tentang dysmenorrhea itu kita harus tahu tentang jenis gangguan haid atau menstruasi dan siklusnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kelainan dalam hal banyaknya darah dan lamanya perdarahan selama menstruasi atau haid. Itu dikenal dengan yang namanya hipermenor atau menorragia, kemudian sama hipomenor. Kemudian kelainan siklus. Siklus itu kan ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang kurang dari 28 hari, ada yang lebih dari 28 hari. Nah, ini makanya nanti ada namanya polimenor, oligomenor, dan amenor. Ya. Nah, kemudian perdarahan di luar haid. Nah, namanya adalah metrorragia dan menometrorragia. Kemudian gangguan yang ada hubungannya dengan haid. Nah, apakah pernah mengalami PMS sebelum haid, sebelum menstruasi? Pernah ya. Nah, premenstrual tension ya, ketegangan pada masa pra-haid. Kemudian ada mastodynia, kemudian juga ada midless ya, midless runners atau rasa nyeri pada ovulasi dan dysmenorrhea. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan belajar bersama tentang dysmenorrhea ya. Ya, coba silahkan perhatikan gambar di depan ini ya. Ini merepresentasikan tentang masalah ketika menstruasi ya, dysmenorrhea. Pernah mengalami hal seperti ini? Benar. Ya.
sampai ini ya kesakitan sekali, terus nggak bisa aktivitas begitu? Iya. Ada rasa atau artinya keluhan penyerta lain nggak? Kayak misalnya jadi pusing, mual gitu? Kadang-kadang ada yang tidak ya. Kemudian lokasi atau area nyerinya ya di area suprapubik gitu ya. Ya, terasa seperti apa? Panas, kenceng, kayak berkontraksi gitu? Ya. Oke, ya. Nah, jadi dalam pertemuan pada siang hari ini ya, untuk membahas materi tentang dismenor, nanti kita belajar dari konsep medisnya dulu ya, konsep medis dan patofisiologi ya, kemudian sama proses asuhan keperawatan ya. Nanti kita belajar mulai dari definisi, kemudian klasifikasi dismenorea, kemudian patofisiologi untuk nyeri dismenor, diagnosis banding utamanya, diagnosis klinis, algoritma terapi, dan nanti ada juga manajemen terapi non farmakologisnya. Nah, baru kemudian ke konsep proses asuhan keperawatan. Nah, yang pertama definisi. Ya, saya rasa mungkin juga sudah pernah mendengar ya, membaca. Jadi dikatakan di sini kalau dismenore itu diagnosa klinisnya adalah nyeri kram perut bagian bawah yang bersifat siklik. Kemudian munculnya menjelang atau selama menstruasi, ya. Kemudian tadi seperti yang sudah saya tanyakan, ada yang sampai mengganggu aktivitas, ya, aktivitas sehari-hari baik belajar, kuliah, ya. Nah, dan sehingga di sini bisa menurunkan produktivitas dari si penderita itu. Nah, kemudian macamnya ada dua, ya, dismenorea primer dan dismenorea sekunder. Oke, tadi ya klasifikasi dismenorea yang primer, sekunder, kemudian ada implikasi diferensialnya, ya. Oke. Nah, jadi tadi kalau untuk yang dismenorea primer ya tanpa ditemukan kelainan secara patologis karena tadi sifatnya adalah fisiologis ya, berbeda dengan yang dismenorea sekunder. Ya, kita lanjutkan untuk diagnosis bandingnya ya. Jadi di sini ada 5 kriteria ya. Bagaimana untuk perbedaan dari dismenorea primer sama sekunder ya. Nah, onset klinis. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Kalau untuk yang dismenorea primer ya. Nah, itu mulai 6 sampai 12 bulan pasca menarke. Artinya sedini mungkin dia sudah bisa mengalami yang namanya dismenorea ini. Ya, ini adalah dismenorea primer ya. Nah, kemudian apa bedanya untuk yang dismenorea sekunder? Jadi di sini muncul atau tumbuhnya ya atau timbulnya itu bertahun-tahun ya pasca menarche. Jadi apa namanya bisa lebih dari usia 25 tahun. Menarche kalian umur berapa? Pertama kali menarche kemarin? Dulu 15, 16 tahun? Ya, apakah terus pada tahun pertama atau di tahun kedua gitu langsung mengalami dismenorea? Iya, tidak. Ya, oke. Terus kita lanjutkan, bagaimana untuk sifat dan durasi nyeri, ya kan? Durasi nyeri dari dismenorea primer. Ya, jadi di sini terasa ya tadi itu ada kram yang sifatnya tajam di daerah suprapubik ya. Jadi kan terasa kenceng ya, kenceng ya. Yang merasakan pasti tahu ya, kenceng seperti itu. Karena memang keluhan utamanya nyeri, jadi ya evaluasi karakteristik dari nyerinya. Kalian pendekatan pengkajian nyeri berarti melalui apa? Pertanyaannya? P, Q, R, S, T ya. Nah, jadi onsetnya, durasinya, intensitasnya ya, entah kita mau menggunakan pendekatannya apa ya, yang fast atau yang NRS ya. Nah, kemudian kita kaji juga siklus haid. Makanya di awal tadi saya review sedikit tentang siklus haid. Apakah siklus haidnya itu kategori yang normal? Normal itu ya rentang 28 hari sekali karena ada siklus yang pendek, ada siklus yang panjang ya. Kemudian nah, pengeluaran perdarahannya bagaimana? Normal atau tidak? Ataukah mungkin berupa gumpalan-gumpalan sejak hari pertama itu sudah
darah yang keluar itu apa namanya, karakteristiknya itu yang sudah merah ya, kemudian banyak ya, ini nanti ditanyakan ya di ya. Silakan, ini materi sudah selesai saya berikan. Nah, sekarang waktunya untuk kita diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada? Oh ya, silakan. Namanya siapa supaya kita tetap ingat walaupun hari ini sudah pertemuan yang ke-6. Perkenalkan, nama saya Riti. Izin bertanya Ibu, dalam intervensi non-farmakologi, manakah yang lebih efektif dan harus didahulukan antara memberikan kompres air hangat dengan melakukan senam dysmenorrhea saat pasien sedang mengalami nyeri akut di hari pertama menstruasi? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Tadi Mbak siapa? Mbak Betty ya? Oke ya, jadi kalau ada pasien ya mengalami keluhan ya nyeri ya, tadi nyeri dysmenorrhea. Tentunya hal yang pertama kita lakukan tadi apa? Pendekatan pengkajian nyeri. Ya kan ada PQRST. Nah, di situ kemudian bisa kita simpulkan skala nyerinya berapa? Dia kategorinya nyeri apa? Nyeri ringan, sedang atau berat? Ya, sehingga nanti tadi ditanyakan mana yang dulu, apa pemberian kompres air hangat sama senam apa senam dysmenorrhea ya. Jadi untuk pemberian ini tadi kan baru saja saya jelaskan tentang manajemen non farmakologi bisa dengan pemberian kompres hangat. Ini adalah diutamakan kalau hasil pengkajian nyerinya adalah kategorinya nyeri yang berat ya, dengan skala nyerinya 7 sampai dengan 10. Nah, itu kita langkah pertamanya adalah dengan memberikan kompres, tidak dengan senam dysmenorrhea. Kenapa? Karena kalau kondisi pasien itu sedang nyeri hebat atau nyeri skala nyerinya berat, langsung kita berikan intervensi. Karena kalau senam itu kan aktivitas fisik ya, justru itu akan menimbulkan stres pada pasien dan juga kelelahan. Nah, jadi terapi komplementer atau pendamping medis yang pertama yang dilakukan adalah pemberian kompres hangat. Baru kemudian kalau skala nyerinya itu sudah turun menjadi nyeri sedang, baru kemudian tata laksana selanjutnya pasien boleh diberikan terapi yaitu senam dysmenorrhea. Karena itu nanti untuk peregangan dari apa tadi, karena kan nyeri menjalarnya kan ke pinggang dan sebagainya ya. Najwa, oke ya. Sudah paham dengan materi yang saya berikan tadi? Oke, coba kalau sudah paham bagaimana Mbak Najwa itu bisa membedakan, misalnya datang seorang pasien gitu ya, membedakan bahwa ini adalah pasien itu masuk kategorinya atau klasifikasinya adalah diagnosis dysmenorrhea primer atau sekunder. Yang membedakan di apanya? Bisa didurasi Bu, biasanya primer itu kurang lebih 2-3 hari, kalau yang sekunder itu bisa berulang hingga setelah mens. Lalu kalau yang primer itu tanpa adanya penyakit medis, kalau yang sekunder itu disertai dengan penyakit medis seperti pada organ panggul, contohnya penyakit endometriosis atau MILF. Oke, ya betul ya. Jadi perawat itu kan garda terdepan ya pada waktu pasien datang ya. Nah, ini menjadi bekal kita ketika kita melakukan anamnesis supaya bisa membedakan, oh ini pasien itu ke arah dysmenorrhea primer atau sekunder. Jadi kalau yang primer tadi sekali lagi adalah fisiologis, kemudian kalau yang dysmenorrhea sekunder itu yang patologis. Jadi nyerinya itu menetap ya kan, walaupun dalam haid masa haidnya itu sudah selesai. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan siang hari ini ya bisa saya rangkum ya. Kita sudah tahu tentang ini ya, klasifikasinya tadi ya, bahwa ada dysmenorrhea primer, sekunder ya, kemudian ada pemeriksaan tadi untuk menegakkan ini kategori dia dysmenorrhea primer sama sekunder apa saja tadi? Yang pertama adalah anamnesa secara komprehensif. Kemudian pemeriksaan apa? Penunjang ya, laboratorium. Terus ada USG juga ya. Nah, kemudian penata laksanaan tadi bisa
penetraan secara medis, pemberian obat ya, pemberian obat untuk nyeri analgetik sama dengan terapi komplementer. Jadi untuk kuliah pada siang hari ini ya dengan materi dysmenorrhea ya itu sudah selesai. Jangan lupa sekarang waktunya untuk absen di e-kampus. Nah, sekarang disilakan untuk membuka HP-nya untuk melakukan absen ya di e-kampusnya. Ya, semuanya sudah absen di e-kampus? Oke, kalau sudah absen, jadi untuk pertemuan pada siang hari ini sudah selesai ya, dan minggu depan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas tentang infeksi pada masa postpartum dan juga mastitis ya. Nah, baik, untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini ya, kita bersyukur semuanya sudah boleh berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hasil diskusi, hasil pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Berdoa cukup? Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai bertemu di pertemuan minggu depan.